Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Reza Iqbal Wicaksono dari kelas 2D akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertian dari manajemen tersebut. Manajemen adalah, menurut George R. Terry, suatu proses yang berhubungan dengan perencanaan pengorganisasian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lain. Sedangkan administrasi adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Yang saya bahas pada kali ini yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, dan fungsi penggerakan. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Perencanaan atau planning merupakan aspek terpenting dalam memulai berbagai kegiatan, salah satunya tentang aktivitas dan manajemen pendidikan. Dalam perencanaan dirumuskan, dipilih, ditetapkan, dan dikaitkan dengan seluruh aktivitas sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan untuk mencapai tujuan yang harus dicapai. Kegiatan merencanakan dilakukan oleh perencana dengan menghubungkan sejumlah fakta dan informasi untuk pendidikan. Fungsi perencanaan ini harus memberikan apa yang dilakukan dan harus menetapkan aktivitas-aktivitas apa yang dianggap perlu dilaksanakan untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Perencanaan ini sebagai suatu strategi untuk mencapai tujuan yang dibuat sebelum melakukan suatu tindakan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Proses perencanaan dilakukan secara rasional dan mempertimbangkan berbagai aspek di sekelilingnya dan mengandung optimisme didasarkan atas kepercayaan yang akan dapat mengatasi berbagai permasalahan. Dalam melakukan perencanaan yang perlu diperhatikan yaitu keadaan sekarang, artinya diambil dari sumber daya yang ada, faktor-faktor keberhasilan, kegagalan di masa lampau, potensi tantangan dan kendala yang ada, kemampuan merubah kelemahan menjadi kekuatan dan ancaman menjadi peluang, mengikutsertakan pihak-pihak terkait, memperhatikan komitmen, mempertimbangkan efektivitas dan efisien, demokratis, transparan, realistis, dan praktis. Yang terakhir, uji coba kelayakan perencanaan jika keadaan memungkinkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 53 Ayat 1, satuan pendidikan dikelola atas rencana kerja tahunan yang meliputi kalender pendidikan, jadwal penyusunan kurikulum pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya, mata pelajaran yang ditawarkan di semester 1 dan 2, penugasan guru di mata pelajaran dan kegiatan lainnya, buku mata pelajaran masing-masing, jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran, pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai, program peningkatan mutu pendidikan, yang terakhir jadwal rapat. Tahapan penyusunan RKS yang pertama, memasukkan data terkini dan akurat, ada format yang disesuaikan menjadi profil sekolah. Jadi yang pertama yang dimaksud itu harus memasukkan data yang terbaru dan terakurat yang sudah disediakan oleh sekolahan dengan format itu tertentu. Yang kedua, merumuskan harapan dan sebab kesenjangan atau alternatif pemecahannya. Dan di situ juga harus merumuskan harapan dan sebab kesenjangannya dan harus memikirkan alternatif pemecahan masalahan jika ada permasalahan. Menyusun program kegiatan dan sasaran, harus menyusun program tersebut, program kegiatan apa saja dan sasaran apa yang dituju dalam RKS tersebut. Yang terakhir, penyusunan rencana biaya dan pendanaan. Nah, yang terakhir ini juga harus direncanakan pembiayaan, pengeluaran, dan pemasukan yang akan dikeluarkan dalam 1 tahun tersebut.
langkah-langkah penyusunan RKS. Yang pertama, RKS dikaji bersama oleh kepala sekolah, dewan guru, komite, dan bertujuan memeriksa RKS yang disusun kesalahan atau tidak penyusunan RKS oleh tim sekolah. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organisasian yaitu kegiatan pembagian tugas kepada orang yang terlibat kerjasama sekolah. Tugas ini dibagi karena tugas ini tidak dapat diselesaikan oleh seorang saja. Jadi pengorganisasian itu ketika bersama kelompok, tidak bisa dikerjakan untuk seorang saja dan diselesaikan satu orang saja. Kegiatan pengorganisasian ini menentukan siapa yang melaksanakan tugas sesuai prinsip pengorganisasian. Jadi sudah ada tugas-tugasnya sendiri untuk menyelesaikan tugas tersebut. Salah satu prinsip pengorganisasian yaitu yang pertama, terbaginya tugas dalam berbagai unsur organisasi dan efektif, yaitu membagi tugas dan menstruktur tugas ke dalam sub-sub unit kerja, komponen-komponen organisasi. Jadi pengorganisasian juga mempunyai prinsip yaitu membagi tugas dengan adanya unsur organisasi biar bagi tugas dalam sub unit kerja atau komponen organisasi. Menurut Gibson, bahwa organisasi meliputi semua kegiatan manajerial yang dilakukan untuk mewujudkan kegiatan yang direncanakan menjadi suatu struktur tugas, wewenang, dan menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai tugas yang diinginkan organisasi. Beberapa persyaratan yang harus dipertimbangkan dalam pengorganisasian yaitu yang pertama, legitimasi, yaitu memberikan respon dan tuntutan eksternal, yaitu sekolah mampu menampilkan performasi organisasi yang dapat meyakinkan pihak-pihak terkait akan kemampuan sekolah mencapai tujuan melakukan tindakan melalui sasaran. Yang kedua, efisiensi, menentukan alat yang diperlukan, pengalokasian waktu, dana, dan sumber daya sekolahan. Jadi yang persyaratan yang harus dipertimbangkan yaitu harus menentukan alat apa yang perlu dilakukan, waktu apa yang harus kapan yang harus dipertimbangkan, dan dana atau sumber daya sekolah yang itu sangat penting sekali untuk dipertimbangkan. Yang ketiga, keefektifan menggambarkan ketepatan pembagian tugas, hak, tanggung jawab, hubungan kerja bagian-bagian organisasi untuk menentukan personal dalam melaksanakan tugas. Di sini tujuannya yaitu agar tugas selesai dengan cepat dan benar. Yang keempat, keunggulan menggambarkan kemampuan organisasi dan kepala sekolah melaksanakan fungsi dan tugasnya sehingga dapat meningkatkan harga diri dan kualitas sekolah. Jadi di sini kepala sekolah harus melaksanakan kinerjanya atau fungsinya dan tugasnya dengan baik biar meningkatkan harga diri dari suatu dan kualitas dari suatu sekolahan tersebut. Fungsi pengorganisasian penting untuk yang pertama, mewujudkan struktur organisasi. Yang kedua, uraian tugas dari setiap bidang atau bagian dalam organisasi menjadi jelas. Yang ketiga, wewenang dan tanggung jawab menjadi jelas. Yang keempat, memperhatikan antara tugas atau pekerjaan dari setiap unit organisasi. Dan yang kelima, sumber daya manusia dan material yang dibutuhkan dapat diketahui. Prinsip lain adanya kesatuan arah dan dari berbagai bagian organisasi adanya kesatuan pemerintah. Yang terakhir, fungsi penggerakan atau actuating. Penggerakan atau istilah pembimbingan menurut Dalian G tahun 1993 merupakan aktivitas seorang manajer dalam pemerintah, menugaskan, menjuruskan, mengarahkan, dan menuntun pegawai atau personel organisasi yang dilaksanakan pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi penggerakan ini berkesinambungan dengan fungsi perencanaan dan
pengorganisasian yang di sini kan kalau tidak ada fungsi menggerakan akan tidak berjalan kedua fungsi tersebut. Kemampuan kepala sekolah dan guru sangat penting dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi manajerial dalam menggerakkan personal melaksanakan program kerja masing-masing. Menurut Kedevis tahun 1995, menggerakkan ialah kemampuan membujuk orang-orang mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh semangat. Unsur esensial dalam organisasi yaitu kebersamaan langkah maupun gerak berdasarkan instruksi yang jelas untuk mencapai tujuan. Pemimpin yang efektif cenderung mempunyai hubungan dengan bawahan yang sifatnya mendukung dan meningkatkan rasa percaya diri, menggunakan kelompok membuat keputusan. Sedangkan menurut Hay dan Miskel, pemimpin yang efektif cenderung mempunyai hubungan dengan bawahan dan sifatnya mendukung atau suportif dan meningkatkan rasa percaya diri, menggunakan kelompok membuat keputusan. Di fungsi ini, kepala sekolah perlu melakukan menggerakkan dengan cara memberi semangat, motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan jujur. Penggerakan itu penting agar aparat pendidikan daerah dan para guru di sekolah tidak menyimpang dari arah yang telah ditetapkan, menghindari kesalahan-kesalahan yang diperkirakan dapat timbul dalam pekerjaan-pekerjaan dan sebagainya. Penggerakan ini menggambarkan bahwa kepala sekolah memberi arah yang jelas dalam pelaksanaan usaha penyelenggaraan pendidikan di sekolah menurut pola dan rencana telah disusun bersama. Actuating atau penggerakan mencakup penetapan pemuasan kebutuhan manusiawi daripada guru dan personil lainnya di sekolah, memberi penghargaan, memimpin, memberi kompensasi, dan memberi dukungan yang kuat agar guru dan personil sekolah melaksanakan tugas. Prinsip utama dalam penggerakan ini adalah bahwa perilaku dapat diatur, dibentuk, atau diubah dengan sistem imbalan yang positif yang dikendalikan dengan cermat. Dalam melaksanakan fungsi penggerakan, kepala sekolah merencanakan cara untuk memungkinkan guru, tenaga kependidikan, dan personal sekolah lainnya secara teratur mempelajari seberapa baik ia telah memenuhi tujuan sekolah yang spesifik dapat meningkatkan mutu sekolahan. Ridwan menjelaskan kemampuan manajerial kepala sekolah pada aspek kemampuan fungsi penggerakan yang meliputi yang pertama, menggerakkan dengan bekal pengetahuan dan keterampilan. Jadi harus mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan, harus berpendidikan salah satunya yang harus dimiliki kepala sekolah. Yang kedua, memberikan pekerjaan yang lebih demi mencapai tujuan. Harus memberikan pekerjaan yang lebih agar mencapai tujuan yang baik, mengkoordinir kegiatan secara efektif dan efisien. Yang di sini harus kepala sekolah harus pintar mengkoordinir para guru, personil lainnya agar kegiatannya berjalan efektif dan efisien. Yang keempat, memberikan motivasi dan dorongan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya di ini harus memberi motivasi kepada guru-guru lainnya. Yang kelima, bekerja sama dengan guru untuk mencapai tujuan. Dan yang keenam, memberikan petunjuk secara teknis. Demikian tadi yang perlu saya sampaikan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.